Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat NU Online, dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita larut membayangkan hal-hal yang ada di luar kendali akal pikiran. Alih-alih memperbanyak introspeksi diri dan melakukan amal saleh, justru kita sibuk dengan membahas kapan terjadinya kiamat. Memang benar, pembahasan kiamat merupakan topik yang menarik karena didasari oleh rasa penasaran manusia akan hal yang gaib. Tidak hanya di masa sekarang, orang-orang pada masa Rasulullah pun sudah menanyakan perihal kiamat. Hanya saja, jawaban pastinya selalu nihil, melainkan beliau hanya memaparkan tanda-tandanya saja. Membaca perihal tanda-tanda kiamat merupakan hal yang baik karena dapat memberi peringatan kepada kita. Akan tetapi, tidak jarang pembahasan kiamat yang berlarut-larut menimbulkan kecemasan bagi sebagian orang. Lebih parah lagi, sebagian orang mengalami rasa khawatir yang konstan, ketidakstabilan emosi, dan kecenderungan untuk menghindari realitas yang ada. Kondisi ini tentu dapat menghambat produktivitas karena kehilangan ketenangan diri. Jika dampaknya demikian, maka niscaya kaum muslimin akan lupa pada tugas utama mereka, yaitu senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa, memperbanyak ibadah dan amal saleh, serta melakukan introspeksi diri terhadap perbuatan yang telah dilakukan, agar semua itu menjadi bekal di akhirat kelak. Takut pada kiamat merupakan hal yang wajar. Bahkan para sahabat yang sehari-hari selalu bersama dengan Nabi merasakan hal yang sama, yaitu khawatir akan hari kiamat. Tidak jarang Nabi menerima pertanyaan tentang kiamat dari para sahabat. Berikut salah satu kisah jawaban Nabi Muhammad SAW ketika sahabat takut kiamat. Dikisahkan pada suatu hari ketika Rasulullah sedang menyampaikan khutbah di depan para sahabat, seorang laki-laki tiba-tiba datang menghampiri seraya berdiri di hadapannya. Sontak saja laki-laki tersebut bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, kapan kiamat akan terjadi?" Mendengar pertanyaan laki-laki tersebut, Rasulullah tidak langsung menjawab waktunya secara definitif. Beliau balik bertanya, "Apa yang sudah engkau persiapkan?" Pertanyaan balik Rasulullah kepada penanya menunjukkan bahwa hal terpenting bukanlah berpikir tentang kapan kiamat akan terjadi, akan tetapi mempersiapkan diri dengan amal ibadah dan kebaikan untuk bekal di alam akhirat. Kemudian, laki-laki tersebut menjawab bahwa ia sama sekali tidak memiliki bekal yang banyak dari ibadah sholat, puasa, dan lainnya. Hanya saja ia sangat cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Lantas Nabi bersabda, "Engkau bersama orang yang engkau cinta." Sebagaimana telah dijelaskan pada kisah di atas, membahas kiamat bukanlah sebuah kesalahan. Bahkan sebenarnya baik jika pembicaraan tersebut dapat memunculkan dan meningkatkan amal baik, serta menambah waktu introspeksi diri terhadap perbuatan yang telah dilakukan. Hanya saja, jika setelah membahasnya justru timbul rasa takut yang berlebihan hingga lalai terhadap tugas dan kewajiban sebagai mukallaf, maka alih-alih memberikan dampak positif, aktivitas tersebut justru menjadi kontraproduktif. Ayat 42 hingga 45 Quran Surat An-Nazi'at, Allah turunkan ketika orang-orang musyrik. Maka banyak bertanya kepada Rasulullah perihal kapan terjadinya kiamat. Kemudian ayat ini turun untuk menjelaskan kepada Nabi bahwa waktu terjadinya kiamat tidak perlu disebut secara definitif, karena hanya Allah yang tahu. Nabi Muhammad SAW cukup menjelaskan tanda-tanda dan peristiwa luar biasa yang akan terjadi ketika kiamat. Sementara itu, reaksi orang-orang Quraisy ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang kiamat terbagi menjadi dua. Sebagian merasa takut sehingga menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Sebagian lainnya semakin mengingkari kiamat secara penuh. Bahkan golongan ini tidak jarang mencemooh Nabi karena penilaian mereka bahwa kiamat tidak akan pernah terjadi. Hikmah yang dapat diambil dari kisah ini: membahas soal kiamat adalah sebuah kebaikan jika dapat memberikan semangat untuk meningkatkan kualitas ibadah dan ketaatan. Jika tidak memberikan dampak apa-apa kecuali rasa takut dan cemas yang berlebihan, maka tentu hal ini tidaklah dibenarkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.